Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari raya Idul Adha ini pasti identik dengan berkurban. Nah, apakah teman-teman tahu mengapa kita harus berkurban? Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik adalah ibadah sholat. Jadi, kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik, tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versi ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menggabungkan dua ibadah ini dengan kalimat Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan kurbanku. Lalu fasolli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu dan juga berkurbanlah. Surah ini adalah keutamaan dari menyembelih hewan kurban. Kedua, sedekah yang paling istimewa di sisi Allah adalah menyembelih hewan kurban. Sampai sebagian ulama berpendapat menyembelih hewan kurban bagi yang mempunyai kemampuan itu hukumnya wajib. Rasulullah SAW juga mengusulkan kita berkurban, karena pengorbanan ini bukan hanya ibadah yang dilakukan oleh umat Rasulullah, tetapi juga sudah dilakukan dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Ibadah kurban salah satu ibadah yang sejarahnya panjang dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah saya seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat As-Saffat ayat 100. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan menganugerahkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya Ismail. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyembelih Ismail. Dengan tingkat keimanan yang luar biasa, Nabi Ismail ikhlas melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Nabi Ibrahim lalu membaringkan Nabi Ismail dan melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan, dan kesabaran dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim hendak mengayunkan pedang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan ubu Nabi Ismail dengan persembelihan besar, yaitu berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, bermata bagus, dan bertanduk. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melihat apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan mengorbankan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyerahkan
jiwa dan raganya untuk dikorbankan. Dan disinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha di seluruh penjuru dunia.